Tolong, tolong! Suara apa itu? Itu adalah teriakan putus asa yang menggema di tengah kabut tebal dan badai yang mengamuk, menjadi awal dari sebuah kisah yang tak akan pernah terlupakan. Kita sering banget kan lihat keindahan alam yang luar biasa, tapi kadang di baliknya tersimpan kisah-kisah tragis. Nah, hari ini kita akan menelusuri kembali jejak ekspedisi Naas di Gunung Slamet. Bukan cuma untuk menceritakan ulang sebuah tragedi ya, tapi untuk mencoba memahami pelajaran pahit tentang persiapan, pengambilan keputusan di bawah tekanan, dan garis tipis antara hidup dan mati. Jadi, semuanya berawal dari semangat dan persahabatan. 7 anggota klub pecinta alam Mapa Gajah UGM semuanya semangat banget buat satu tujuan, menaklukkan puncak Gunung Slamet. Ini bukan sekedar nama di daftar loh. Mereka ini adalah Dodo dan Ruki, 2 pemimpin yang dipercaya. Terus ada Dewi, Gentur, Iis, Bregas, dan Fauzan. Coba bayangkan mereka, 7 anak muda yang penuh harapan, disatukan oleh passion yang sama. Penting banget buat kita untuk mengingat nama-nama mereka saat kita menelusuri kisah ini. Dan inilah panggung dari drama mereka, Gunung Slamet. Ini bukan gunung buat pendaki pemula ya. Dengan ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut, puncaknya ini benar-benar menantang dan butuh persiapan yang sangat matang, bahkan buat pendaki yang paling berpengalaman sekalipun. Nah, yang menarik di sini adalah keputusan pertama mereka. Jadi, ada 3 jalur utama. Mereka nggak milih Bambangan yang lebih gampang atau Baturaden yang paling ekstrim. Mereka memilih Kaliwadas, jalur moderat yang terkenal curam dan punya banyak cabang. Sebuah pilihan yang, tanpa mereka sadari, akan jadi faktor penentu dalam cerita yang akan kita bahas. Dan ini adalah angka yang harus kita ingat. Satu fakta yang sering banget diabaikan. Di puncak Slamet, suhunya tuh bisa anjlok sampai titik beku, 0 derajat Celcius. Angka ini akan jadi musuh mereka yang paling gak kelihatan, tapi juga yang paling mematikan. Oke, sekarang kita tiba di titik balik cerita ini, momen di mana petualangan berubah jadi perjuangan. Disinilah Allah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan gak terduga, ngingetin kita betapa kecilnya manusia di hadapannya. Supaya kita benar-benar paham situasi mereka, kita perlu ngerti dulu konsep garis vegetasi. Ini tuh kayak batas tak terlihat di gunung, sebuah ambang batas alamiah. Poin krusialnya begini, begitu kita melewati garis itu, kita benar-benar terekspos. Nggak ada lagi pohon buat nahan angin, nggak ada semak buat berlindung, yang ada cuma bebatuan, langit terbuka, dan kita yang sepenuhnya rentan sama amukan cuaca. Dan pas banget mereka ada di titik paling rentan, inilah bencana datang. Tanggal 6 Februari, waktu mereka baru aja ngelewatin batas vegetasi, badai datang seolah dari antah berantah. Kabut tebal seketika menelan mereka, jarak pandang cuma setengah meter. Mereka benar-benar buta, kedinginan, dan terjebak. Di tengah kepanikan dan kekacauan itu, bencana pertama menimpa kelompok ini. Mereka dipaksa menghadapi pilihan-pilihan yang mustahil, di mana setiap detik dan setiap keputusan bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. Tiba-tiba, dari barisan belakang, menembus deru angin kedengeran teriakan itu. "Tolong! Tolong!" Diikuti suara gedebuk. Orang jatuh. Itu Ruki. Dia tergelincir, jatuh, dan langsung hilang di telan kabut pekat. Teman-temannya nggak bisa lihat apa-apa sama sekali. Coba kita posisikan diri di sana sebentar. Apa yang bakal kita lakuin? Nyari Ruki di tengah badai buta itu bisa bikin semua orang tersesat dan mati. Akhirnya mereka ambil keputusan yang super berat. Maju ke puncak, dirikan tenda sebagai markas, baru turun nyelamatin. 3 dari mereka berhasil nemuin dan evakuasi Ruki ke atas, tapi hipotermia sudah merenggutnya. Ruki jadi korban pertama dari amukan gunung itu. Kehilangan Ruki itu pukulan telak. Keputusasaan mulai masuk ke tenda mereka yang rapuh. Mereka sadar, bertahan di puncak itu sama aja nunggu mati pelan-pelan. Strategi mereka harus berubah, mengirim anggota turun satu persatu, dengan harapan ada yang berhasil bawa bantuan. Coba perhatikan lini masa ini. Setiap entry adalah sebuah pertaruhan nyawa. Tanggal 8 Februari, Dewi turun duluan, bawa harapan. Sehari kemudian, bantuan gak kunjung datang. Dodo sebagai pemimpin ngerasa bertanggung jawab dan nyusul. Tanggal 10 Februari, dengan kondisi yang makin kritis, giliran Gentur yang diutus turun, bawa harapan terakhir mereka cuma dengan bekal beberapa butir permen. Dan ini ngegambarin betapa mengerikannya situasi buat mereka yang nunggu. Kompor portable kan ikut ke bawah Dewi. Jadi yang tersisa di puncak, Fauzan, Iis, dan Bregas bertahan hidup dalam dingin yang membekukan cuma dengan makan mie instan kering dan sambal. Nah, sekarang narasi kita bergeser.
Dari perjuangan sunyi di puncak ke operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran di bawah. Disinilah kita bakal lihat gambaran utuh dari tragedi ini lewat penemuan-penemuan yang memilukan. Dewi dan Gentur, dengan sisa tenaga, akhirnya berhasil sampai di base camp dan langsung lapor. Ada secercah harapan. Tapi harapan itu segera diredupkan sama sebuah misteri yang mengerikan. Dodo, sang pemimpin yang turun di antara mereka berdua, gak pernah sampai. Pencarian skala penuh pun langsung diluncurkan. Selama beberapa hari berikutnya, tim SAR menyisir lereng gunung dan nemuin kepingan-kepingan tragedi. Fauzan ditemukan di tenda. Dodo, sang pemimpin, ditemukan jauh dari jalur manapun. Secara ajaib, Iis ditemukan masih bernapas di dekat air terjun, tapi nyawanya nggak tertolong. Bregas ditemukan nggak jauh dari Iis. Jasad Ruki pun akhirnya ditemukan, tapi di lokasi yang ganjil. Slide ini merangkum semuanya dalam keheningan yang memekakkan. Dari 7 sahabat yang memulai pendakian dengan tawa dan semangat, cuma 2 yang kembali hidup. 5 nyawa muda direnggut oleh gunung, sebuah kehilangan yang nggak terkira besarnya. Tapi bahkan setelah semua korban ditemukan, satu pertanyaan aneh dan menghantui masih tersisa. Ingat, teman-temannya ninggalin jasad Ruki di dalam tenda. Tapi tim SAR nemuin jasadnya 200 meter di atas titik itu, di medan yang lebih tinggi. Kok bisa? Sampai hari ini, nggak ada penjelasan logis yang memuaskan. Untuk menghormati mereka yang telah tiada, sebuah plakat peringatan sekarang berdiri di puncak Gunung Slamet. Nama kelima korban terukir di sana menjadi pengingat abadi akan kekuatan alam dan pentingnya persiapan dalam setiap petualangan. Ini membawa kita ke sebuah refleksi akhir. Gampang banget buat kita untuk ngejudge atau nanya kenapa mereka melakukan itu. Tapi kisah ini ngajarin kita tentang pilihan yang mustahil. Terkadang, harapan itu nggak terletak pada mereka yang bertahan di atas, tapi pada beban berat yang dipikul oleh mereka yang harus turun, ninggalin teman-temannya demi memperjuangkan satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan semua orang.